Tamu Star FM. Tamu Star FM. Dari FM Ngaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, saya Denny Atta bersama dengan Anda di siang kali ini. Denny bersama dengan Anda di suasana Tamu Star FM bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan tema kita di siang kali ini yang akan kita ajak diperbincangkan dalam Tamu Star FM adalah mengenal manfaat program kemaslahatan dari BPKH. Luar biasa, saya punya tamu yang sangat luar biasa. Ada Pak Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia. Selamat siang Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Amri, mohon maaf mungkin sedikit mendekat ke mikrofon Pak, biar suaranya lebih gede Pak. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, sudah 2 hari ya di Jogja ya. 2 hari di Jogja. Lagi ada acara apa ini Pak? Ya, kami ada acara tahunan program evaluasi bersama dengan para mitra terkait dengan program-program kemaslahatan yang dikelola oleh BPKH. Yang ini sebenarnya berkaitan dengan amanat undang-undang. Jadi di BPKH itu ada 2 jenis dana yang kita diamanahkan untuk dikelola. Yang pertama dana haji yang memang itu diperuntukkan untuk para jamaah haji yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Dana ini seluruhnya hasil manfaatnya digunakan untuk kepentingan jamaah haji, tidak boleh untuk kepentingan lain. Satu lagi dana abadi umat. Dana ini adalah dana sosial yang sumbernya dulu dari hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan berdasarkan undang-undang diperuntukkan untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Iya, gitu. Amri, sebelum jauh ke program-program kemaslahatan yang disampaikan tadi, sudah di-spill di depan tadi ya, kita pengen tahu lebih banyak dan masyarakat pengen tahu lebih banyak terkait dengan peran dan ketugasan dari BPKH ini. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, program yang dikelola oleh BPKH ini adalah program yang diamanatkan oleh Undang-Undang 34 2014. Berdasarkan Undang-Undang 34 2014, BPKH itu adalah lembaga keuangan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang, bersifat independen, bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini secara khusus diberikan amanat untuk mengelola dan mengembangkan dana titipan jamaah haji Indonesia yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Ada 3 misi besar yang diamanatkan kepada BPKH. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas penyelenggara ibadah haji. Yang kedua, misinya itu adalah meningkatkan rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Ini adalah 3 misi besar yang diemban oleh BPKH berdasarkan Undang-Undang 34. Nah, karena dana haji itu adalah dana yang besar yang berasal dari titipan atau setoran awal jamaah yang dititipkan kepada BPKH, yang saat ini jumlah jamaahnya itu mencapai 5,4 juta orang. Jadi tugas kami itu adalah menerima, mengelola, menginvestasikan, ya, kemudian melaporkan hasil pengelolaan dana haji ini kepada publik setelah diaudit oleh BPK. Setiap tahun kami diaudit dan hasil auditnya alhamdulillah setiap tahun itu mendapat kualifikasi wajar tanpa pengecualian. Oke, Pak. Ini kalau kita ngomongin tentang jumlah dana yang dikelola ini sampai dengan tahun 2023 ataupun sampai dengan Desember tahun 2023 ini sudah seberapa banyak Pak Amri? Ya, dana yang kami kelola ini masih dalam proses audit, yaitu mencapai angka 166 triliun. Setiap tahun dana ini selain kami menerima setoran baru dari jamaah baru yang mendaftar, setiap tahun kami juga menyediakan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Agama dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji ke Tanah Suci. Tahun 2023 yang lalu, tepatnya di bulan Mei, ya, ketika kita menyelenggarakan ibadah haji tahun 2023,
untuk memberangkatkan jamaah haji yang jumlahnya kurang lebih 231.000 orang. Itu anggaran yang kita sediakan untuk mensukseskan program tersebut agar berkualitas kurang lebih mencapai 20 triliun. Dana itulah yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan ibadah haji di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari, dari mulai berangkat dari tanah air, kemudian mereka beraktivitas berkegiatan berhaji di tanah haram, kemudian kembali ke tanah air. Oke, dana yang sangat luar biasa jumlahnya dimanfaatkan untuk demi umat juga ya Pak Amri. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi sudah disampaikan di depan, di-spill, dibocorkan ada program kemaslahatan yang dijalankan oleh BPKH. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang program yang satu ini, apa yang kemudian mendasari adanya program ini Pak? Ya, jadi Bapak Ibu, para pendengar yang terhormat, seperti yang saya sampaikan di depan, Undang-Undang 34 2014 itu memberikan amanat kepada BPKH untuk mengelola 2 program. Program pertama itu adalah program yang berasal dari dana haji. Nah, program dana haji ini kita kelola, kita investasikan di instrumen-instrumen investasi yang diperkenankan oleh undang-undang. Misalnya di portofolio surat berharga negara syariah, kemudian deposito syariah, reksadana syariah, kemudian ada investasi langsung yang ini juga berbasis kepada syariah. Kemudian dana ini diinvestasikan dan hasilnya itu sebagian besar digunakan untuk membantu jamaah haji yang berangkat. Jadi kalau di undang-undang itu biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR itu selain ditanggung oleh jamaah, sebagian besar itu ditopang dari hasil investasi yang dikelola oleh BPKH dalam bentuk subsidi nilai manfaat yang kemudian ini meringankan beban jamaah ketika berangkat ke Tanah Suci. Itu satu dana yang kita kelola. Dana yang kedua itu namanya dana abadi umat. Dana ini peruntukannya adalah untuk kepentingan sosial keagamaan, sosial ekonomi umat Islam. Program-programnya berdasarkan Undang-Undang dan PP 5 tahun 2018 itu meliputi program-program yang berkaitan dengan pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, layanan haji, kesehatan, perbaikan rumah ibadah dan ekonomi umat. Termasuk diantaranya itu adalah program-program yang terkait dengan tanggap bencana yang dialami oleh umat Islam di Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, yang program ini kita mulai sejak tahun 2018, ada kurang lebih 650 miliar yang sudah kita salurkan untuk kepentingan umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Dana ini jumlah yang kita kelola itu kurang lebih 3,8 triliun pokoknya. Dana ini pokoknya tidak boleh berkurang, ditempatkan di investasi-investasi yang rendah resiko, sehingga pokoknya aman. Yang kita manfaatkan, yang kita salurkan itu adalah dari hasil investasinya. Setiap tahun hasil investasi dari dana abadi umat untuk program kemaslahatan ini berkisar antara 200 sampai 250 miliar. Ya, Pak Amri, dari sekian banyak program yang dijalankan ini mayoritas program yang mana nih Pak? Jadi ini tergantung permintaan dari masyarakat. Jadi ada tahun-tahun tertentu yang dominan itu adalah sosial keagamaan. Ada tahun-tahun tertentu yang mayoritas itu justru program-program yang terkait dengan perbaikan rumah ibadah. Tapi ada tahun-tahun tertentu juga yaitu yang terkait dengan kesehatan. Nah, ini program distribusinya kita lakukan
berdasarkan aspirasi atau proposal yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia. Nah, saya sampaikan ya, dana yang kami miliki setiap tahun itu ya, itu relatif lebih rendah dibandingkan aspirasi atau permintaan umat Islam Indonesia yang masuk ke BPKH. Setiap tahun itu kalau kami rekap ada kurang lebih ribuan ya, 1.500 sampai 2.000 proposal yang masuk. Yang kalau ini dikonversi dalam bentuk rupiah, itu aspirasinya mencapai 1,5 sampai 2 triliun. Sementara dana yang tersedia itu hanya 250 miliar. Sehingga kami harus pandai-pandai mengatur ya, agar para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan program kemaslahatan ini bisa terakomodasi dengan baik ya, sehingga setiap daerah itu tersantuni kepentingan dan kebutuhannya. Ini ada seleksinya kah, Pak? Ya, ada proses seleksinya. Jadi setiap proposal yang masuk nanti akan ada assessment. Kita lihat tingkat kebutuhannya, kita lihat prioritasnya. Jadi setiap tahun itu kami menyusun program kemaslahatan, menyusun prioritas. Jadi misalnya setiap tahun itu ada 7 program yang kita siapkan, dan masing-masing program itu dialokasikan 20% dari total dana penyaluran itu untuk kepentingan jamaah haji, layanan haji. 15% sampai 18% itu untuk kesehatan. Ya, 10% sosial keagamaan, untuk ekonomi umat, dan seterusnya. Dari 100% dana alokasi setiap tahun itu, persentasenya kita alokasikan berdasarkan kebutuhan, dan kita lihat tren dari proposal yang masuk. Jadi kalau tahun ini misalnya karena ada isu soal harga sembako tinggi, kemudian ada aspirasi masyarakat yang membutuhkan ya bantuan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sosial keagamaan, mungkin tahun ini persentasenya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya nanti tahun depan ya ada aspirasi yang terkait dengan kesehatan, maka kemudian nanti kita akan salurkan persentase alokasi yang lebih tinggi untuk program kesehatan. Apa program kesehatannya itu? Dari mulai bantuan untuk perbaikan klinik, rumah sakit, ya, termasuk yang kami inisiatif itu adalah memberikan bantuan wakaf temporer dalam bentuk kas wakaf ling suku. Apa itu, Pak? Jadi ini adalah dana wakaf temporer yang jumlahnya kurang lebih 25 miliar yang kita tempatkan di instrumen investasi suku ya, yang dikelola nazirnya itu adalah Badan Wakaf Indonesia, yang kemudian hasil investasinya digunakan untuk membantu para pasien rumah sakit mata Ahmad Wardi di Tangerang. Jadi bagi mereka-mereka yang mengalami sakit mata, perlu operasi katarak dan lain sebagainya, datang ke rumah sakit itu berobat gratis. Menggunakan dari hasil investasi ya, kas wakaf ling suku yang kita lakukan kerjasamanya dengan BWI. Itu wakafnya sudah mulai berlangsung sejak tahun 2020 ya, selama 5 tahun kita tempatkan di sana, kemudian hasil investasinya kita gunakan untuk membantu rasa masyarakat atau rakyat yang membutuhkan program kesehatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan mata mereka. Iya, Pak Amri, kalau untuk menjalankan program kemaslahatan ini kan tentu saja tidak bisa sendirian, tetapi ada banyak mitra yang digandeng. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta ataupun di Indonesia ada berapa banyak, Pak, yang digandeng, Pak? Jadi benar sekali Bapak Ibu sekalian, para pendengar, BPKH ini lokasinya hanya ada di Jakarta, di ibu kota negara. Kami tidak punya cabang, kami tidak punya jaringan ke daerah-daerah. Oleh sebab itu, untuk optimalisasi program kemaslahatan ini, kami mengajak mitra bekerja sama dengan kami. Mitra-mitra ini adalah lembaga-lembaga filantropi Islam. Mereka-mereka yang punya track record, yang punya pengalaman mengelola program-program filantropis, program-program sosial di areanya masing-masing. Kalau di Jawa Tengah dan Jogja ini kita bekerja sama dengan Solo Peludi. Kemudian ada Dompet Duafa, ada Badan Zakat Nasional, ada Rumah Zakat, ada Darul Quran, ya. Kemudian ada Lazismu, ada Lazisnu, ya. Kemudian Las Persis, ya.
Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang sampai saat ini ada kurang lebih 14 mitra kemaslahatan yang kita ajak ikut berpartisipasi membantu menyalurkan program-program kemaslahatan yang dimiliki oleh BPKH. Jadi kita bekerja sama dengan mereka, ya, kemudian kita minta mereka ya untuk membantu menyalurkan, dan kepada mereka kita berikan manajemen fee. Oke. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, programnya seperti apa nih Pak Amri yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Program-program kemaslahatan di Yogyakarta ini banyak sekali nih. Jadi ada program-program bantuan perbaikan ruang kelas baru, ada bantuan yang terkait dengan improvement fasilitas rumah sakit, misalnya rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kemudian ada program-program ya pembibitan ternak atau penggembungan ternak gitu. Kemudian ada juga program-program yang berkaitan dengan beasiswa untuk anak-anak SMA atau mereka-mereka yang menempuh perguruan tinggi. Jadi hampir semua program-program kemaslahatan kita yang ada di 7 sektor itu ada penyalurannya di daerah Jogja dan sekitarnya. Jadi teman-teman saya itu ya hampir relatif sering ya datang ke Jogja untuk melakukan serah terima program kemaslahatan. Jadi ada perbaikan masjid, renovasi masjid, ya, ada program-program yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat, ya tergantung ya program-program yang diusulkan oleh masyarakat yang ada di sekitar Jogja. Dan kalau dalam catatan kami alokasi nasional ya untuk Jogja ini itu relatif besar juga itu. Oke, Pak Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia, masih bersama dengan kita di Tamu Star FM siang kali ini. Tadi Pak Amri menyampaikan masyarakat boleh mengajukan permohonan untuk dukungan dari program kemaslahatan ini. Ini mekanismenya, programnya, proposalnya diajukan ke Jakarta ataukah bisa ke teman-teman para mitra di daerah itu, Pak? Jadi programnya itu kalau dalam regulasi kami itu harus disampaikan ke BPKH, ya, dikirim via email karena kami paperless, ya. Nanti itu ada standar proposal yang harus dipenuhi. Nah, nanti proposal yang masuk itu akan kita assess dan kita minta bantuan mitra untuk melakukan assessment. Jadi kita akan lihat ya tingkat kebutuhan dari proposal yang masuk. Kalau kita anggap urgen, mungkin kita akan masukkan dia sebagai program prioritas. Jadi pendekatan kami itu adalah FIFO, first in first out. Oke. Ya, karena yang masuk duluan itu yang kita service, dan biasanya proses asesmennya butuh waktu, dan hasil asesmen dari mitra itu akan kita consider untuk ditindaklanjutin ke tahap berikutnya. Dan biasanya program-program yang kita anggap urgen yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita akan kasih flag khusus dan kita akan follow up ya berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan alokasi program yang sudah kita rencanakan di awal tahun. Jadi kalau ada program misalnya yang terkait dengan ekonomi umat, kalau alokasi anggarannya masih tersedia dan kita anggap urgen, kita akan follow up. Tapi kalau misalnya anggarannya sudah habis, mungkin kita akan pending ke tahun depan. Jadi memang mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, ya para pendengar, karena permintaannya cukup banyak ini, karena BPKH ya baru berdiri 6 tahun yang lalu, 12 Desember 2017. Jadi kami baru saja berulang tahun ya. Ternyata program kemaslahatan ini sudah mulai dikenal oleh banyak umat Islam ya. Sehingga proposal yang masuk ini sudah mulai berjibun, jumlahnya ribuan, sehingga kami harus seleksi ya berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritasnya sesuai dengan strategi atau rencana program kemaslahatan yang sudah kami tetapkan, sehingga nanti ini akan kita follow up ya berdasarkan proposal yang masuk dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Ya Pak Amri, saya akan bacakan 2 interaksi yang sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM. Terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini di Tamu Star FM bersama dengan BPKH. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Roro Titi, ini terkait dengan dana yang dikelola itu apakah diinvestasikan atau seperti apa? Kemudian yang kedua dari Mas Eka, kalau biaya haji itu naik, peran BPKH seperti apa? Mungkin subsidi yang diberikan itu seberapa besar sih Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama, dana haji
yang berasal dari jamaah itu memang message atau pesan atau misinya itu harus dioptimalkan. Itulah menjadi salah satu alasan kenapa BPKH didirikan, supaya dana haji yang jumlahnya cukup besar, tidak idle, itu harus dioptimalkan dengan cara diinvestasikan. Nah, dalam undang-undang itu diatur ya, dana haji itu 70% dari dana haji diinvestasikan di sejumlah instrumen yang diperanakan oleh undang-undang. Kemudian 30%-nya kita tempatkan di perbankan syariah. Kenapa sampai dengan 30% maksimum? Karena kita diminta oleh undang-undang untuk menyiapkan likuiditas wajib yang besarnya 2 kali dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kalau kami berikan contoh tadi, tahun 2023 biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama untuk tahun 2023 adalah 20 triliun. Jadi likuiditas wajib yang kita sediakan harus 2 kali dari pemberangkatan ibadah haji. Jadi 30%-nya di deposito karena ini adalah instrumen yang liquid ya, yang aman karena dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Kemudian yang 70% ini yang kita investasikan di sejumlah instrumen. Nah, khusus untuk investasi dana publik seperti dana hajinya BPKH, itu kita ngikutin pola investasi yang best practice di dunia internasional. Jadi profil investasinya kita sesuaikan dengan profil liabilitiesnya. Karena liabilitiesnya itu bersifat jangka panjang, maka instrumen investasi yang inline dengan itu adalah investasi jangka panjang juga. Yang berdasarkan undang-undang itu harus aman, harus rendah risiko, dan liquid. Nah, instrumen yang memenuhi syarat seperti itu di Indonesia ini adalah surat berharga syariah negara. Nah, hasil investasi kita yieldnya setiap tahun itu rata-rata di antara 6,6 sampai 6,7%. Jadi kalau dibandingkan lembaga-lembaga lain, ya masih relatif kompetitif dan hasilnya juga bisa optimal. Nah, dalam konteks ya untuk mendukung jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, peran BPKH itu adalah bagaimana membantu jamaah agar biaya haji yang mereka bayar itu tidak terlalu berat. Saya berikan contoh yang terakhir, tanggal 27 November kemarin, pemerintah dan DPR itu sudah memutuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 itu adalah 93,4 juta per orang. Yeah. Dari 93,4 juta itu jamaah diwajibkan untuk membayar 56 juta atau ekivalen 60% dari biaya total haji per jamaah yang jumlahnya 93,4. Sisanya 40% atau 37 juta itu diambil dari hasil investasi yang dikelola oleh BPKH. Jadi subsidi biaya haji yang diberikan untuk jamaah yang berangkat diambil dari hasil investasi ya yang dikelola oleh BPKH. Jadi salah satu peran BPKH itu adalah bagaimana mengoptimalkan hasil investasinya sehingga kebutuhan untuk membantu jamaah berangkat itu bisa dioptimalkan sehingga mereka tidak merasa terbebani atau terlalu berat. Jadi kalau di Indonesia itu masih ada kebijakan subsidi karena ini kesepakatan pemerintah dan DPR. Dan ke depan Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan ya pola subsidi ini akan dikoreksi perlahan-lahan. Ya nanti ya dana hasil investasi itu kita ingin juga dinikmati oleh jamaah tunggu. Jadi yang menikmati bukan hanya jamaah berangkat, tapi jamaah tunggu juga harus ikut menikmati. Sehingga mereka yang akan berangkat 5, 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang, dana simpanan mereka yang ada di BPKH itu bisa juga bertumbuh signifikan. Jadi tidak seluruhnya atau sebagian besar digunakan hanya untuk menopang jamaah haji yang berangkat. Nah, kebijakan pemerintah ya pembagian antara hasil investasi yang digunakan untuk jamaah yang berangkat dengan jamaah tunggu itu akan diatur sedemikian rupa ya buat mereka yang berangkat tidak berat,
buat jamaah tunggu juga tidak dirugikan. Jadi prinsip keadilannya itu akan mulai diterapkan secara bertahap ya ke depan. Semakin memberikan manfaat kepada para calon jemaah haji di Indonesia ya, kehadiran BPKH ini. Pak, kembali ke program kemaslahatan tadi yang sudah dijalankan di 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2024 Pak, skema ataupun fokusnya akan kemana ini? Ya, untuk tahun 2024 kita punya sejumlah program yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama dengan mitra kita. Ya, saya ingin sampaikan. Jadi di tahun 2004 ada 4 fokus yang kita pilih. Fokus yang pertama itu adalah yang terkait dengan pendidikan. Kita menyebut programnya BPKH Cinta Siswa dan Guru. Jadi ada beasiswa buat para anak-anak sekolah SMA dan mahasiswa. Kemudian juga kita ada program untuk membantu para guru atau tenaga pendidik. Kemudian yang kedua ada program yang terkait dengan sosial keagamaan, ya, program bagi sembako ya, terutama itu untuk momen-momen hari-hari besar Islam, ya. Kemudian yang ketiga program yang terkait dengan layanan haji. Jadi kita ingin ya memberikan bantuan buat jamaah-jamaah kita yang ingin berangkat ke tanah suci. Misalnya nanti kalau di Arafah kita akan sediakan spray kalau mereka mengalami kepanasan atau kehausan, ya. Kemudian nanti buat jamaah-jamaah di daerah, ya, fasilitas embarkasinya kita perbaiki. Kita akan sediakan mobil-mobil layanan haji untuk para petugas haji di daerah, ya. Kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan itu adalah prioritas 2024 itu untuk ekonomi umat, ya. Misalnya program-program bantuan modal kerja, ya, pengembangan etos entrepreneurship, ya, pemberdayaan UMKM, ya, ini nanti arahnya ke sana. Jadi ada yang kita sebut brandnya itu program BPKH Maslahatnomics namanya. Jadi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Baik, Pak, ini kan kita sudah memasuki waktu-waktu terakhir untuk kebersamaan kita di Tamu Star FM untuk siang kali ini. Saya pengen ke Pak Amri untuk menyampaikan terkait dengan ketugasan BPKH, Pak. Apa yang pengen Pak Amri sampaikan kepada masyarakat dan pendengar kita di Jogja? Apa yang pengen Bapak sampaikan? Ini loh ketugasan BPKH yang harus masyarakat pahami juga. Monggo, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang budiman, BPKH ini adalah lembaga baru berdiri kurang lebih 6 tahun. BPKH lembaga publik yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan publik. Ini adalah dana umat. Tidak banyak orang yang memahami apa itu BPKH dan apa itu tugas dan fungsinya. Jadi memang masih banyak informasi-informasi yang kurang tepat yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui perkembangan terkini tentang BPKH termasuk dana yang dikelola, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses kanal-kanal informasi kami baik di website maupun di media sosial yang dimiliki oleh BPKH. Jadi kalau ada informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan pengelolaan keuangan haji, Bapak Ibu sekalian harus bisa mengecek ya ke website resmi yang kami miliki. Tugas kami sekarang ini adalah bagaimana mengembangkan literasi keuangan haji di masyarakat Indonesia sehingga mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang keliru yang kemudian bersikap kurang tepat ya terkait dengan keberadaan BPKH. BPKH ini adalah aset umat Islam, salah satu terobosan dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang lembaga ini sekarang dimiliki oleh sejumlah negara lain juga yang serupa. Kalau di Malaysia itu ada namanya Lembaga Tabung Haji, di Brunei ada namanya Taif, kemudian di Pakistan, di India dan Maldives. Beberapa negara lain juga sudah banyak berkunjung ke BPKH dan minggu-minggu ini kami juga dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari Filipina, ya, yang ingin belajar bagaimana mengembangkan pengelolaan dana haji seperti yang dilakukan oleh BPKH. Jadi
Bapak Ibu sekalian, ini lembaga baru dan kami punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian apa peran, fungsi, dan misi BPKH yang ada di Indonesia. Siap. Pak Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia, terima kasih sudah mampir berbincang, berbagi informasi bersama dengan pendengar kita di kesempatan siang kali ini. Kalau Anda tadi yang ketinggalan, nanti silakan tunggu di YouTube-nya Star Jogja FM untuk menyaksikan obrolan kita. Sekali lagi terima kasih Pak, sehat selalu. Sehat selalu. Sukses terus buat Star FM. Terima kasih Pak Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia, menjadi tamu Star FM untuk siang kali ini di hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Saya Didi Arta, selamat siang, sampai jumpa.